Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap bersemangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyelesaikan buku tema yang pertama, yakni pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita melanjutkan ke tema yang kedua, yakni menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada minggu ini, kita akan belajar materi subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Mari kita memasuki pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat membaca dongeng dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. 3. Siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. 4. Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 5. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. 6. Siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu cemara dengan tepat. Pada pembelajaran 1 bagian awal, anak-anak diminta untuk membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu dongengnya apa? Mari kita simak dongeng berikut ini. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber dongeng didapatkan dari www.rumahdongeng.com. Nah, sekarang sudah selesai ya. Kalian sudah membaca dan mendengarkan dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah membaca dan mendengar dongeng tersebut, marilah bersama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, siapa teman pohon apel?
Dalam dongeng diceritakan bahwa teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya adalah pohon apel merasa senang. Pertanyaan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Kebaikan yang diberikan oleh pohon apel adalah memberikan cabang-cabangnya dipotong dan diberikan kepada anak laki-laki itu untuk membangun sebuah rumah. Pertanyaan yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena temannya tidak pernah mengunjunginya. Pertanyaan yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis karena bahagia bisa bersama laki-laki temannya itu lagi. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak yang pertama ada 35 helai daun kering. Dan di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Dayu menyusun dalam kotak dijajarkan bentuk seperti ini. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering itu. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Dayu ingin tahu jika posisinya ditukar, kotak yang sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan, apakah jumlah daunnya akan sama? Kita coba hitung. Menjadi seperti ini, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Berarti 35 ditambah 15 sama dengan 50, dan 15 ditambah 35 juga hasilnya 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sebagai bahan latihan, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia melihat banyak pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu Cemara selama dalam perjalanan. Yuk kita nyanyi lagu Cemara. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti
Demikianlah tadi materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.